hadapi akhir-akhir ini. Kami yakin dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mau mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan, tolong kami, ambil alih setiap pendengaran kami, sehingga firman yang kami dengar, yang kami terima hari ini, menjadi benih yang berbuah di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara yang terkasih. Shalom. Shalom. Apa kabarnya minggu ini? Dahsyat luar biasa. Haleluya. Ya, selamat datang di ibadah perdana IBI Miracle Service CK5 Jemaat Ibadah Center. Ini luar biasa ya. Kita mulai langsung perdana, langsung Tuhan percayakan sesuatu hal yang luar biasa kepada kita, sehingga kita bisa beribadah dengan nyaman di tempat ini. Haleluya. Saya sangat bersuka cita Bapak Ibu yang terkasih, bukan karena saya mendapatkan pelayanan hari ini, tapi saya bersuka cita karena semakin banyak wadah dibuka untuk generasi, untuk melayani dan untuk memuridkan dan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Harapan saya dan doa saya ke depannya, tempat ini akan menjadi tempat untuk mempermuliakan nama Tuhan dan banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Karena kalau hanya gereja berdiri dan beribadah seperti seremonial saja tanpa ada dampak, itu namanya bukan gereja. Gereja yang sesungguhnya adalah buah. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya bawa tema hari ini kepada kita. Silakan. Saya bawa tema kepada kita hari ini adalah, apakah saya Kristen? Siapa yang Kristen di sini? Ya pasti semuanya Kristen ya. Mulai dari kakek nenek kita, dari opung kita, sampai ke cucu-cucunya, mungkin ke cucu keberapa kita ini sekarang ini, kita tetap dikatakan adalah Kristen. Betul apa tidak? Ya, tapi kekristenan yang kita miliki itu hanya sebatas ucapan atau sebatas identitas. Di KTP agamanya apa? Kristen. Di kakak atau keluarga maksudnya agamanya Kristen. Di mana-mana kita dikenal sebagai Kristen. Tetapi sesungguhnya pertanyaannya begini, apakah saya benar-benar Kristen? Nah, maksudnya Kristen apa? Kita next. Dalam Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 26. Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 26. Dikatakan di sana, mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang di Antiokhia. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Jadi begini, kita belajar dulu kekristenan dulunya awalnya disebutkan kepada murid-murid Tuhan, dan itu bukan suatu kebanggaan saat itu. Saudara yang terkasih, ketika murid-murid Tuhan Yesus saat itu disebutkan mereka adalah Kristen, itu artinya adalah ejekan kepada pengikut Tuhan. Nah, kalau kita mau lihat kisah-kisah para murid di saat pengikut Tuhan Yesus, mereka mengalami banyak rintangan, saudara yang terkasih. Ketika Tuhan Yesus meninggalkan dunia, artinya mati dan disalibkan dan naik ke surga, murid-muridnya mengalami yang namanya kesengsaraan. Mereka ditindas, mereka ditangkap, mereka dianiaya. Dan Kristen saat itu di Antiokhia itu bukan nama yang disebutkan secara kebanggaan, tidak. Itu nama diberikan kepada pengikut Tuhan sebagai ejekan kepada mereka. Namun apakah kekristenan yang kita sandang hari ini itu adalah sesuatu ejekan? Bagi saya tidak. Karena Tuhan sudah mengubah kutuk itu menjadi berkat. Amin. Jadi apa yang dikatakan orang tentang kejelekan itu, Tuhan ubahkan itu menjadi sebuah berkat. Berkat maksudnya di sini bukan berkat jasmani, tapi bagaimana kita menjadi milik Tuhan, yaitu penghuni kerajaan surga. Nah, kita next dulu. Di dalam Lukas pasal 9 ayat 23. Dikatakan begini, katanya kepada mereka semua, katanya ini kata Yesus, setiap orang yang mau mengikut aku,
harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Setiap pengikutnya. Jadi Kristen diibaratkan dan dikatakan begini, Kristen itu sudah dijadikan menjadi pengikut Tuhan. Yaitu katanya. Dan Alkitab mengatakan hal demikian. Orang yang mengikut Tuhan dikatakan Kristen. Nah, kalau saya Kristen berarti saya harus mengikut siapa? Mengikut Tuhan. Mengikut Tuhan siapa? Yesus Kristus. Yesus Kristus berkata begini, setiap orang yang mengikut aku, apa dikatakan? Ya harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Kekristenan sebenarnya bukan hal yang gampang kalau kita pandang secara sisi kemanusiaan. Susah, harus memikul salib dan menyangkal diri setiap hari. Setiap hari loh dikatakan. Bagaimana Tuhan memikul salib di Bukit Golgota? Artinya begini, segala yang diperhadapkan kepada dia, hinaan dan cobaan dan cicak, makian yang dihadapi, dia berkata di kayu salib apa? Ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Artinya begini, hal-hal yang buruk di dalam kehidupan kita tinggalkan. Karena kita mengikut Tuhan. Next, satu ayat lagi mengenai ini, Lukas 14 ayat 27. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Lalu bagaimana kita ini menjadi seorang pengikut Tuhan, dikatakan sebagai Kristen, kalau kita tidak mau memikul salib kita sendiri dan mengikut Tuhan? Tuhan berkata, kalau kita tidak memikul salibnya, apa dikatakan? Dia tidak layak menjadi muridku. Pertanyaannya begini, apakah kita sekarang ini Kristen yang sudah tertulis di KTP itu Kristen, itu sudah layak menjadi murid Tuhan? Tanya di dalam diri kita masing-masing, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, kita belajar, kalau saya Kristen, next, kalau saya Kristen, nah, apa yang harus kita kerjakan ke depannya? Coba 1 Yohanes 2 ayat 6. 1 Yohanes 2 ayat 6. Dikatakan di sana apa? Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Sanggup gak kita menjadi seperti Kristus? Saudara yang terkasih, ketika Tuhan Yesus hidup di dunia ini, sungguh luar biasa apa yang dia lakukan. Dan dia berkata bahwa kita harus hidup sama seperti Kristus hidup. Berarti kita harus menjalani seperti yang dijalani oleh Tuhan Yesus. Apakah demikian? Memang dikatakan di dalam Alkitab, engkau harus serupa dengan Bapakku yang di surga. Karena memang nanti tujuan kita itu bukan di dunia ini. Tujuan kita itu adalah nanti di kekalan. Dan harus kita mulai dari sekarang mengubah satu persatu. Memang gak ada manusia yang sempurna. Pendeta sekalipun belum ada yang sempurna. Kalau sudah sempurna udah diangkat seperti Henok. Tapi yang harus kita lakukan apa? Yang menjadi sempurna. Belajar terus setiap hari dan setiap hari. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau Kristen, next. Kalau Kristen, berarti apa yang kita harus miliki? Kita harus memiliki standar hidup. Oh ya, ini ya nggak apa-apa. Kalau kita disebutkan Kristen, kita harus memiliki standar hidup sebagai orang Kristen. Ya. Saya yakin begini, standar yang kita miliki sekarang ini, maka setiap hari pasti kita sudah laksanakan. Tapi seringkali gagal untuk memahaminya, Bapak Ibu yang terkasih. Apa standar kekristenan? Yang pertama itu adalah hidup di dalam kasih. Oke. Hidup di dalam kasih. Nanti kita baca di 1 Korintus ya. 1 Korintus pasal 13. Tapi sebelum masuk ke 1 Korintus, kita baca dulu Matius 22 ayat 37 sampai 39. Apa dikatakan di sana? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu.
Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Saya sengaja kasih tanda kuning di situ yang sama dengan itu. Seringkali kita ketika kita beribadah kita berkata, aku mengasihimu Tuhan. Tapi ingat, yang sama dengan itu apa? Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kalau engkau dicubit sakit, jangan cubit orang lain. Kalau engkau sakit ketika dipukul orang lain, jangan pukul orang lain. Ketika engkau sakit, ketika engkau dihina orang lain, jangan hina orang lain. Artinya begini, tidak mungkin seorang Kristen berkata begini, aku mengasihi Tuhan, tapi sesama manusia tidak. Dia hanya mengasihi golongannya saja. Dia hanya mengasihi satu marganya saja. Dia hanya mengasihi satu sukunya saja. Saya berkata, itu bukan kekristenan. Karena ketika Yohanes 3 ayat 16 dikatakan apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Dunia ini tidak hanya disebutkan adalah karena begitu besar kasih Allah akan orang Yahudi, tidak. Karena begitu besar kasih Allah akan orang Israel, tidak. Dia berkata akan dunia. Dunia ini bukan hanya satu orang saja. Dunia ini banyak, semuanya. Apakah orang Kristen? Tidak. Tetapi semua orang yang ada di dunia ini dia kasih. Seharusnya dikatakan tadi pada pembacaan sebelumnya, dia katakan kalau engkau mengikut aku, engkau harus ikut sama seperti aku. Kasih yang harus kita lakukan harus sama seperti itu. Di sini kasih, dan tidak mungkin engkau hari ini berangkat tangan untuk memuji Allah, tapi tangan yang sama engkau gunakan untuk mencuri, tidak mungkin. Kita sedang melakukan sesuatu yang tidak benar di hadapan. Mulut yang sama kita gunakan untuk memuji Allah, mulut yang sama juga kita menghina orang lain. Itu hal yang salah, saudara yang terkasih. Kaki yang sama kita gunakan untuk datang kepada Tuhan, kaki yang sama kita pergi ke tempat yang salah. Itu sesuatu hal yang tidak benar. Kekristenan kita sedang salah. Mari kita belajar lagi. Nah, berbicara dengan kasih, saya tidak perlu lagi bahasa Yunaninya, ada 4 jenis kasih, tidak perlu lagi. Kita belajar 1 Korintus itu bagaimana. 1 Korintus pasal 13, kita baca bersama. Saya yakin ketika kita memiliki kasih, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Tapi satu hal yang perlu saya sampaikan begini. Orang yang punya kasih pasti bermurah hati, tapi orang yang bermurah hati belum tentu punya kasih. Haleluya. Itu yang perlu bagi saya itu benar-benar. Orang kita lihat bisa memberi, tapi belum tentu punya kasih. Tapi orang yang punya kasih pasti melakukan dengan benar. Kita 1 Korintus pasal 13. Kita bersyukur hari ini kekasih jiwanya Pak Lewi sudah ditemukan. Tepuk tangan dulu untuk Pak Lewi. Dalam waktu dekat kita akan berpesta. Saya sangat senang ketika melihat waktu Pak Ferdi posting di grup. Haleluya. Sampai di timan, kita hubungi Pak Lewi, kita jumpa. Yuk kita ngobrol. Dalam minggu ini. Kami pun sampai di timan semangat, kami harus kerjakan. Ya, itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Oke, Kak, 1 Korintus pasal 13. Saya sampai lupa buka Alkitab saya. Oke, berbicara tentang kasih. Ya. Di ayat yang pertama kita gantian nanti Bapak Ibu, saudara yang terkasih. Dikatakan di sana, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, itu sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Ini sangat luar biasa. Kasih yang kita miliki selama ini, pertanyaan apakah itu benar-benar kasih daripada Tuhan, yang tulus dan benar-benar terarah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, atau hanya sebagai citra diri? Kita berjumpa orang yang seperti orang meminta-minta di pinggir jalan. Kalau saya secara pribadi ini direkam, saya secara pribadi tidak terlalu kasihan untuk hal itu.
Karena dengan kita membuat mereka menetap di sana, itu sama saja kita membuat mereka miskin selamanya. Nah, di sini dikatakan begini, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan bahasa manusia dan bahasa malaikat, sekalipun kita memang hidupnya seakan-akan kerohanian kita mewah dan bisa berbahasa-bahasa dalam hal-hal yang bahasa roh mungkin berkata demikian, tapi kalau kita tidak memiliki kasih daripada Allah, dikatakan di sana sama seperti gong yang yang berkumandang dan tidak ada gunanya, tidak ada faedahnya. Ayat yang kedua apa dikatakan? Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Kasih sangat penting karena memang itulah Allah kita, terkenal sifatnya adalah kasih. Kasih agape tanpa syarat. Nah, dikatakan di sini sekalipun kita punya iman untuk memindahkan gunung. Iman itu yang memindahkan gunung di Alkitab dikatakan apa? Iman sebiji sesawi, hanya sedikit saja, kadang tidak kelihatan. Kita punya iman itu memindahkan gunung, tapi dikatakan di sana kalau tidak punya kasih sama saja tidak ada gunanya. Ayat yang ketiga, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Apa ayat yang keempat dikatakan? Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dijelaskan di sini adalah kasih itu sabar. Ya. Kasih itu murah hati. Murah hati artinya bukan karena kita memberi kepada orang lain. Sudah dikatakan orang bermurah hati. Sekali lagi saya berkata, orang yang bermurah hati belum tentu punya kasih, tapi orang yang punya kasih pasti bermurah hati. Saya yakin kita sebagai orang-orang Kristen, itulah standar hidupnya. Kasih yang sesungguhnya, yang melakukan segala sesuatu dengan jelas kasihan. Kita next dulu. Next, Matius next. Satu lagi, Matius 15 ayat 32. Ya. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikut aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Next, satu lagi. Matius 20 ayat 34. Maka tergerak hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjaga mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikut dia. Dikatakan tadi Kristen itu apa? Pengikut Tuhan. Dan dikatakan tadi firman-Nya berkata, engkau harus sama seperti dia. Seperti Tuhan Yesus hidup di dunia. Tuhan melakukan segala pelayanannya. Dia menyembuhkan setiap orang, dia menjamah setiap orang, dia memberikan kebutuhan setiap orang. Oleh karena tergerak oleh belas kasih. Kasih yang seperti itu yang seharusnya kita miliki, saudara yang terkasih. Tidak peduli itu orang siapa, mau siapa, mau berkulit hitam, mau kulit putih, mau keriting, mau lurus, mau hidup, mau segala macam, mau hidup sehidup hancur, yang penting kasih harus dilaksanakan. Dan Tuhan butuh kita sebagai orang-orang yang percaya untuk melakukan. Banyak yang butuh kasih. Saya sangat bersyukur ada di Miracle Service, khususnya CK5 bagian Kepulauan Riau, yang bergerak untuk memperhatikan orang-orang yang kebutuhan. Dan saya yakin tidak semua gereja melakukan hal ini. Sekalipun kita masih kecil, saudara yang terkasih,
Pak Ferdi selalu berkata begini, sekalipun kita kecil, belum seperti orang yang lain, tapi kita mampu melakukan bagian kita. Karena kenapa? Kita mengerti kasih Allah itu harus kita nyatakan dalam kehidupan kita. Itu luar biasa saudara yang terkasih. Nah, tidak perlu sebenarnya saya mau bahas lagi ayat 13 ini, 1 Korintus, kita langsung saja. Yang kedua, standar kehidupan Kristen kita adalah pengampunan. Miliki gaya hidup mengampuni. Efesus 4 ayat 32 dikatakan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, bagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ada pengampunan. Next, kita ayat Matius 6 ayat 14 sampai 15. Apa dikatakan di sana? Kita baca bersama. 1, 2, 3, ya. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ciri kekristenan kita, standar hidupnya yang kedua itu adalah pengampunan. Kalau kita hidup di dalam pengampunan, berarti itu tandanya Yesus telah hidup di dalam diri kita. Hanya orang yang hidup di dalam Tuhan, hanya Yesus yang hidup di dalam diri seseorang itu yang mampu melakukan pengampunan. Kalau Tuhan tidak hidup di dalamnya, kalau Roh Kudus tidak ada di dalam orang itu, dia tidak bisa melakukan pengampunan. Karena ini cirinya, saudara yang terkasih. Hidup kita penuh kekristenan, tapi itu cirinya adalah pengampunan. Sebesar apapun masalah orang lain yang lakukan kepada kita, saya berkata begini, ampunilah mereka. Matius 18 ayat 21 sampai 22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali, kata Petrus. Yesus berkata kepadanya, apa? Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai berapa? 70 kali 7 kali. Coba hitung Dina berapa itu? 70 kali 7 kali. Banyak gak saudara yang terkasih? Banyak. Kalau engkau mengampuni dia hari ini, dia melakukan salah, ampuni lagi. Besok dia menghina engkau, ampuni lagi. Dia besok membuat engkau jengkel, ampuni lagi. Besok dia mengecewakan engkau, ampuni lagi. Itu yang harus kita lakukan sebagai orang pengikut Tuhan. Seharusnya. Masalahnya begini, siapa sih yang terkenal penggerak untuk kemerdekaan India? Ada gading-gadingnya, siapa sih namanya? Mahatma Gandhi ya. Saya tadi kebaca cuma lupa namanya. Dia pernah diwawancarai oleh kekristenan. Karena kenapa? Setiap perkataannya dikutip di dalam Alkitab. Tapi satu pertanyaan kepada dia berkata begini, kamu kan mengutip setiap ayat firman Tuhan, tetapi kenapa kamu gak masuk Kristen? Yang dia kutip itu adalah ayat firman Tuhan untuk menyampaikan kepada orang. Tapi apa jawabannya? Ini menjadi perenungan bagi kita juga. Mungkin udah lama, tapi saya ingatkan kembali. Dia berkata begini, saya tidak benci Kristen, saya suka Tuhan, tapi saya benci kekristenan. Apa maksudnya begini? Dia benci kehidupan orang Kristen yang tidak sesungguh-sungguhnya melakukan sesuai dengan apa maunya Tuhan. Wah, kalau kita memikirkan berarti belum sepenuhnya kekristenan kita ini benar-benar menjadi suratan Kristus itu bagi setiap orang. Ini yang harus kita pelajarin, saudara yang terkasih. Saya juga belajar terus dan terus untuk belajar, untuk memang benar-benar hidup di dalam ini. Ini berat, tapi harus dilakukan. Sakit, tapi harus dikerjakan. Itu yang dikatakan tadi, memikul salib, sakit, tapi harus dikerjakan. Berat, tapi harus dikerjakan. Susah, tapi harus dikerjakan. Karena kenapa? Yesus hidup di dalam kita. Jangan sampai Tuhan dipermalukan karena kehidupan kita. Mengampuni
Susah mengampuni susah. Kita belajar ya dari tokoh-tokoh kita, ada 2 tokoh Alkitab yang sampai sekarang ini menjadi motivasi dalam kehidupan saya di dalam hal mengampuni selain daripada Tuhan. Tuhan nomor 1. Tapi ada tokoh Alkitab yang mampu melakukannya. Artinya begini, bukan karena hanya Tuhan yang karena dia Tuhan mampu melakukan, tidak. Orang seperti kita mampu juga melakukan demikian. Coba Stefanus, Kisah Para Rasul 7 ayat 60. Apa dikatakan? Kita baca bersama. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring. Apa dikatakan? Tuhan, janganlah tangguhkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Saudara yang terkasih, Stefanus dirajam dengan batu. Hanya karena apa? Dia melakukan kebenaran. Maling saja dilemparin batu minta pengampunan. Ini bukan maling. Ini orang yang menyampaikan kabar baik. Dia menceritakan Yesus, bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ketika Roh Allah turun atas mereka, Stefanus adalah orang yang penuh dengan karunia. Ketika dia diperhadapkan dengan mahkamah agama, dia menceritakan mulai daripada kitab para nabi-nabi yang diceritakan, dia penuh dengan hikmah dan diceritakan. Mahkamah agama dikatakan nanti pada ayat sebelumnya dikatakan mereka menghadapinya dengan gertakan gigi. Artinya gertakan gigi bukan begini, tidak. Tapi artinya di sana bahwa mereka sakit hati mereka karena sesungguhnya yang sedang mereka lakukan itu adalah salah. Tapi apa yang mereka lakukan selanjutnya? Mereka dilempari Stefanus. Mereka melempari Stefanus, lempari. Di tengah masalah yang dihadapi, apa yang dilakukan? Dia menghadap ke langit dan dia berkata, aku lihat langit terbuka dan Allah duduk sebelah kanan Allah. Dengan itu semakin mereka lagi lempari. Dan di akhir ayat hidupnya dia berkata apa? Tuhan, jangan tangguhkan dosa ini kepada mereka. Itu pengampunan yang luar biasa, saudara yang terkasih. Stefanus bisa berkata begini, Tuhan, balaskan kepada mereka. Tapi Stefanus tidak mau demikian. Dia berkata, ampuni mereka Tuhan. Yang dilakukan oleh mahkamah salah atau tidak? Salah pastinya, sesuai dengan kebenaran. Tapi dia berkata, ampuni mereka. Wow. Ini kalau saya renungkan, Tuhan mampukan saya untuk hidup di sini. Pengampunan yang luar biasa. Titik darah penghabisan. Saya berkata, Tuhan ampuni mereka yang sudah melakukan kesalahan kepada saya. Dan itu yang harus kita hidupi, saudara yang terkasih, supaya kita benar-benar menghidupi kekristenan itu. Next, satu lagi, yaitu Yusuf. Wow, ini tokoh Alkitab yang sungguh luar biasa, yang integritas kehidupannya sangat luar biasa. Saya belajar pengampunan kepada dia. Pada ayat 40, pasal 45 ayat 5 dikatakan di sana. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Pengampunan yang diberikan kepada saudaranya. Apa sih yang kejahatan yang dilakukan oleh saudaranya kepada Yusuf? Dia dibuang ke sumur. Wah, dia kehilangan kasih sayang orang tua. Yang dimana Yusuf dikatakan adalah anak kesayangan daripada Yakub. Baju efodnya Adam pun diberikan oleh Yakub. Artinya Yakub sangat menyayangi Yusuf. Dia kehilangan kasih sayang. Dia kehilangan bagaimana rasanya hidup di dalam keluarga yang aman. Dia dijual. Dia dibuang dulu ke sumur. Hampir mati kalau bukan saudaranya. Rencana saudaranya adalah kematian Yusuf. Yusuf tahu hal demikian. Dia dijual. Orang dijual pada zaman itu, saudara yang terkasih, adalah budak. Budak itu tidak punya hak untuk bisa hidup dengan sendirinya. Mau pulang pun harus diminta sama majikannya, sama tuan pulang. Dan itu harus punya tahun untuk berbiasa kepada budak. Kalau tidak, dia tidak bisa punya hak. Sadis yang dilakukan oleh Yusuf. Oleh karena perbuatan saudaranya apa yang dilakukan kepada Yusuf. Dia dipenjara, dia dihina, dia difitnah, dan mengalami penderitaan secara manusia. Tapi yang saya pelajari dari Yusuf, kerohaniannya, integritasnya tentang pengampunan tidak lepas dalam kehidupannya, sekalipun mengalami penderitaan. Apa yang dilakukan? Janganlah bersusah hati dan menyesali diri. Wow, saudaranya yang sudah membunuh dia, ingin membunuh dia dan menjual dia, sudah ada di depannya. Dan di saat itu Yusuf punya kuasa. Saudara yang terkasih, kalau punya kuasa, kalau saya mungkin saat ini, saya bilang,
masuk penjara saja. Tapi Yusuf tidak melakukan hal demikian. Dia berkata, jangan bersusah hati, tenang. Dia mengerti bahwa karena perbuatan saudaranya, itulah cara Allah untuk menjadikan dia menjadi pemimpin dan menjadi berkat. Saya katakan kepada saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, orang yang membuat kita sakit hati, orang yang membuat kita kecewa, orang yang membuat kita seakan-akan merasa tidak memberikan pengampunan, ingat, itu cara Allah untuk mengangkat kita ke level yang lebih tinggi kalau kita mampu memberikan pengampunan kepada orang tersebut. Tapi saya mau berkata, kalau belum bisa kita melepaskan pengampunan terhadap orang yang benci kita dan membuat kita susah hati, saya mau berkata, engkau masih level kanak-kanak. Mohon maaf, level kita adalah level orang dewasa yang mampu memberikan pengampunan kepada siapapun. Berat saudara yang terkasih. Saya hampir jatuh ketika menjadi hamba Tuhan, berangkat dari Medan. Saya mengingat apa yang saya lakukan dan difitnah oleh orang. Dia berkata, pendeta macam apa itu? Diumumkan kepada majelis, dan yang dilihat oleh orang, apresiasi pendeta yang tidak benar. Saya berangkat dengan kekesalan dari Medan, yang tidak punya hati untuk bekerja. Saat itu saya hubungi, saya mau kerja di Batam, langsung kerja. Tapi puji Tuhan, saya datang hari Senin, Selasa lama kerja, Kamis dipanggil, Senin disuruh masuk. Biasanya seminggu prosesnya. Tapi saya nggak mengerti itu caranya Tuhan. Saya belum mengerti saat itu. Saya menyimpan begini tuh di pesawat. Saya berkata, Tuhan, saya cukup untuk menjadi hamba Tuhan. Dan selama saya ada di Batam 4 bulan, saya nggak ada melayani. Tawarin melayani sana sini, saya nggak mau. Karena kenapa? Tuhan, saya udah cukup 7 tahun saya melakukan pelayanan. Kadang kesal gitu. Tapi ketika diingatkan kembali pengampunan itu saya berkata, ya Tuhan, saya salah. Ampuni saya. Wah, luar biasa setelah pengampunan itu, saudara yang terkasih, apa yang saya rasakan? Lipat kali ganda Tuhan pulihkan kembali. Dan itu yang saya rasakan sampai hari ini. Makanya saya berkata, Tuhan terima kasih. Mungkin bisa kita sedikit jatuh, tapi saya mau berkata, hiduplah di dalam kekristenan Yesus. Miliki kasih dan miliki pengampunan. Ini yang harus kita miliki untuk hari ini, saudara yang terkasih. Amin. Untuk kebenaran firman